di channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai mengenal kitab suci. Umat Kristiani percaya bahwa kitab suci bukan merupakan kitab yang jatuh dari surga maupun kitab yang dituliskan oleh Kristus, melainkan kitab yang terdiri dari kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang pilihan Allah yang diilhami Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa kitab-kitab tertentu diilhami oleh Roh Kudus, sedangkan ada banyak kitab lainnya hanya merupakan karya manusia? Sejarah menunjukkan bahwa yang menentukan apakah suatu kitab tertentu diilhami Roh Kudus atau tidak adalah Gereja Katolik. Hal ini mungkin karena kita percaya bahwa Gereja Katolik dipimpin oleh para rasul dan para penerusnya yang dibimbing oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini adalah roh yang sama dengan roh yang mengilhami penulisan kitab-kitab itu, maka peneguhan yang ditetapkan oleh gereja tentang kitab-kitab tersebut tidak mungkin keliru, karena Roh Kudus tidak mungkin mempertentangkan dirinya sendiri. Kita tidak mempercayai hal ini, kita sama saja dengan mempertanyakan janji Kristus yang mengatakan akan menyertai para rasulnya sampai akhir zaman. Kita tahu bahwa para rasul semuanya telah wafat, sehingga janji penyertaannya sampai akhir zaman hanya mungkin diartikan bahwa Yesus akan menyertai para pengganti rasul-rasul tersebut dan menjaga mereka dari kesesatan dalam kapasitasnya memimpin gereja dan melestarikan ajaran Kristus. Maka dengan mengimani janji Kristus itu, kita percaya bahwa para pengganti rasul diilhami oleh Roh Kudus untuk meneguhkan kitab-kitab mana yang diilhami Roh Kudus yang kemudian membentuk kitab suci. Allah memberikan wahyu ilahi kepada banyak orang pilihannya, tidak hanya kepada satu orang saja untuk dituliskan. Justru karena penulisan Alkitab melibatkan banyak orang selama jangka waktu ribuan tahun, maka secara objektif kita melihat campur tangan Allah dalam hal ini. Wahyu ilahi ini diberikan dalam sejarah manusia, yaitu kepada para nabi dalam Perjanjian Lama, dan selanjutnya diteruskan oleh para rasul dan para muridnya untuk menyampaikan pengenapan Perjanjian Lama dalam diri Kristus dalam Perjanjian Baru. Ini adalah karya Allah yang sangat mengagumkan dan justru tidak mungkin salah karena wahyu tersebut tidak tergantung oleh satu orang saja, namun melibatkan banyak orang dari banyak generasi. Bagaimana naskah-naskah kitab yang terpisah satu sama lain yang ditulis oleh orang-orang yang bisa saja tidak saling kenal satu sama lain karena terpisah oleh jarak dan waktu atau perbedaan generasi, namun yang memberikan inti pengajaran yang sama yang pada akhirnya menunjuk dan membuka jalan bagi kedatangan Kristus. Itulah yang seharusnya membuat kita tertunduk kagum. Betapa indahnya rencana keselamatan Allah yang melibatkan umatnya. Keikutsertaan manusia dalam rencana keselamatan Allah ini tidak mengurangi kemuliaannya, namun semakin melipat gandakannya. Ia membuktikan dirinya maha kuasa karena ia memampukan manusia yang lemah untuk mengambil bagian dalam rencana keselamatannya, baik dalam menuliskan, menyebarluaskan, dan melestarikan kitab suci, dan tentu saja dalam melaksanakannya jika manusia mau bekerja sama dengan Dia. Dari bukti sejarah kita melihat adanya banyak kitab yang menceritakan tentang Allah. Tentu orang berhak bertanya, mana kitab yang benar, mana yang tidak. Semua orang tentu dapat mempunyai penilaian sendiri-sendiri, namun berbahagialah kita yang percaya bahwa Allah menyertai gerejanya dengan Roh Kudusnya, sehingga gereja yang bertindak atas nama Kristus itulah yang paling berwenang untuk menentukan kitab mana yang otentik diilhami Roh Kudus dan kitab mana yang tidak. Karena bimbingan Roh Kudus pada Gereja Katolik inilah, maka kita percaya bahwa kitab-kitab yang ditetapkan oleh gereja adalah sungguh yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Bukti sejarah ini sungguh membuka mata kita bahwa sesungguhnya kitab suci yang kita kenal sekarang ada karena Gereja Katolik yang menetapkan kanon kitab suci. Kata kanon sendiri berarti batang pengukur atau standar. Jadi kanon kitab suci adalah daftar kitab-kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus yang membentuk kitab suci yang ditentukan oleh tradisi apostolik Gereja Katolik.
Demikian pembahasan mengenai kitab suci. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.